Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Jumat 17 November 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Kodim 0601 Pandeglang siapkan 400 prajurit untuk amankan pemilu 2024. Kepala Sekolah SMPN Cibadak Kabupaten Lebak meminta siswa tidak terprovokasi oleh serangan orang tak dikenal. Dinas Koperasi UKM Kota Cilegon fasilitasi pelaku UMKM melalui aplikasi Puja Sagon. Jelang masa kampanye, Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengundang partai politik untuk membahas potensi sengketa di pemilu 2024. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Kodim 0601 Pandeglang menyiapkan 400 prajuritnya untuk ikut serta dalam menciptakan pemilu 2024 yang aman dan damai. Komandan Kodim 0601 juga menegaskan netralitas anggota TNI dalam pemilu 2024. Pihaknya akan menindak tegas apabila ada prajuritnya yang terlibat politik praktis. Berikut laporan Kang Subuh dari Radio Muara Paranti FM Pandeglang. Pendengar, guna turut menciptakan kondisi aman dan damai dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, Kodim 0601 Pandeglang telah menyiapkan 400 personil prajurit yang tersebar di 17 koramil di wilayah Pandeglang. Hal tersebut disampaikan Dandim 0601 Pandeglang, Kolonel Infantri Suryanto SAP, menjawab kesiapan Kodim dalam pengamanan pelaksanaan pemilu 2024. Dandim juga menapik bahwa Pandeglang menjadi daerah yang rawan dalam gangguan keamanan menjelang pemilu 2024. Menurutnya, berdasarkan pantauan intelijen, kondisi Pandeglang relatif aman, tidak ada kondisi yang menonjol. Dan untuk menjaga agar situasi aman dan kondusif, jajarannya terus berkolaborasi dengan pihak Polri dan membangun sinergisitas pengamanan dengan tokoh masyarakat. Dalam kegiatan nanti pengamanan, kami akan terus berkolaborasi sinergi dengan pihak jajaran Polres Pandeglang, kemudian merangkul para tokoh ulama, tokoh masyarakat, kemudian para stakeholder yang ada di Kabupaten Pandeglang untuk mari kita jaga bersama-sama. Kemudian mari kita yakinkan bahwasanya pelaksanaan pemilu di tahun 2024 nanti dapat berjalan dengan damai. Dandim juga menegaskan mengenai netralitas TNI dalam menghadapi tahun politik ini. Dirinya terus memberikan arahan kepada para prajurit untuk menjaga perilaku dan sikap untuk tidak dipersepsikan mendukung salah satu kontestan. Dirinya juga mengingatkan kembali mengenai sanksi tegas bagi prajurit TNI yang terlibat dalam kegiatan politik praktis akan diberikan hukuman pidana. Jadi memang untuk masalah politik praktis ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya pasal 39. Di situ menyatakan bahwasanya prajurit TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Tentu hal ini juga sudah menjadi penekanan dari Bapak Panglima TNI, kemudian Bapak Kasat kita yang baru, di mana memberikan penekanan apabila ada prajurit TNI yang terlibat dalam politik praktis, itu akan dikenakan sanksi pidana. Demikian Kang Subuh dari Radio Muara Paranti Pandeglang melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Kepala Sekolah SMPN Cibadak Kabupaten Lebak meminta siswanya untuk tidak terprovokasi oleh peristiwa serangan orang tak dikenal atau OTK. Hal tersebut disampaikan setelah salah satu siswanya berinisial MRF menjadi korban serangan orang tak dikenal hari Selasa 14 November yang lalu. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Kepala SMPN 1 Cibadak Lebak Sudiono meminta siswa tidak terprovokasi oleh kasus serangan dari orang tak dikenal OTK. Dia meminta siswa langsung pulang ke rumah setelah jam pelajaran di sekolah selesai. Hal ini disampaikan setelah salah satu siswanya MRF menjadi korban serangan OTK. MRF diserang saat pulang sekolah ketika berjalan kaki menuju rumahnya. Selama menjadi Kapsek, Sudiono mengklaim siswanya tidak pernah terlibat tawuran. Dia juga tidak pernah menerima laporan ada siswa di sekolahnya yang terlibat masalah dengan sekolah lain. Lebih lanjut, Sudiono juga mengingatkan para orang tua murid untuk ikut mengawasi anak-anaknya.
Sebelumnya keluarga MRF, siswa SMP yang diserang orang tak dikenal OTK di Kecamatan Cibadak Lebak, mengaku khawatir kejadian serupa akan menimpa pelajar lain. Dia menyinggung soal video pelajar mengacungkan senjata tajam di flyover Cibadak. Bapak MRF yang bernama Enjang menyebut lokasi anaknya diserang dekat dengan flyover Cibadak tersebut. Sebelumnya diinformasikan siswa SMP berinisial MRF mendapat 3 jahitan akibat diserang orang tak dikenal OTK. Insidennya terjadi di Kecamatan Cibadak Lebak, Banten, Selasa 14 November 2023. Luka korban berada di kepala belakang sebelah kiri. Orang tua siswa menjelaskan anaknya pulang bersama 1 orang teman. Mereka pulang dari sekolah dengan berjalan kaki. Secara tiba-tiba anaknya diserang orang yang mengendarai sepeda motor. Demikian Puja Pamungkas, Genradio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, menjelang tahapan masa kampanye yang akan berlangsung pada 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pandeglang menggelar rapat kerja untuk membahas potensi sengketa dan solusi yang harus dilakukan. Dalam kegiatan ini, pihak Bawaslu mengundang Panwaslu Kecamatan serta perwakilan dari partai politik agar dapat memahami jika terjadi persoalan selama masa kampanye berlangsung. Berikut laporan Mudofar dari Radio Krakatau, Pandeglang. Menjelang tahapan masa kampanye yang akan berlangsung pada 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Banten membahas potensi sengketa dan solusi yang dilakukan. Kegiatan ini dilakukan dalam acara rapat kerja teknis penyelesaian sengketa yang dilakukan di Mutiara Carita, Kecamatan Carita. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Banten Zainal Mutakin mengatakan penyelesaian sengketa dalam pemilu diharapkan dapat dilaksanakan dengan cara cepat dan efisien oleh pengawas di tingkat kecamatan. Sengketa antar peserta pemilu ini yang diatur di Perbawaslu 9 tahun 2022 dilaksanakan dengan cara cepat dan efisien. Cara cepat ini harus dilakukan itu di tempat dan lokasi kejadian terjadinya sengketa. Jadi seefektif mungkin, seringkas mungkin, tapi mengedepankan perdamaian, mengedepankan hak-hak peserta pemilu. Nah, sehingga tidak boleh ada hak peserta pemilu yang terlanggar. Ia mencontohkan potensi yang rawan sengketa dalam pemilu 2024 diantaranya terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye atau APK yang terhalang oleh peserta yang lain. Nah, ini kan menjadi persoalan sehingga tidak terlihat yang sudah terpasang lebih awal. Nah, kemudian dimohonkan sengketa ke pengawas kita di kecamatan, maka itu harus diselesaikan tadi dengan cara yang cepat dan damai. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang Febri Setiadi menuturkan rapat kerja ini penting dilakukan mengingat sebentar lagi memasuki masa kampanye. Rapat kerja teknis ini sengaja kita selenggarakan di minggu ini karena mengingat tahapan kampanye sebentar lagi akan masuk ya di tanggal 28 November. Dan ini menjadi bekal teman-teman Panwasam karena secara regulasi mereka punya kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa di tingkat kecamatan. Manakala nanti di tahapan kampanye ada perselisihan antar peserta pemilu. Menurut Febri, dalam kegiatan ini pihaknya mengundang Panwaslu Kecamatan serta perwakilan dari partai politik atau parpol agar dapat memahami jika terjadi persoalan selama masa kampanye berlangsung. Kita juga ingin menyampaikan beberapa informasi atau regulasi mengenai penyelesaian sengketa ini agar kemudian antara peserta pemilu terus kemudian penyelenggara dalam hal ini Bawaslu maupun KPU dengan badan ad hoc di bawahnya ini punya pandangan yang sama, dan partai politik juga hari ini kita berikan informasi bahwa ada ruang untuk penyelesaian sengketa di tingkatan kecamatan. Panwaslu Kecamatan juga diharapkan untuk terus memantau kondisi di lapangan dan jika nantinya ditemukan sengketa dapat cepat merespon hal tersebut. Besar harapan ketika nanti masuk ke tahapan kampanye 28 November, manakala ada masalah ini langsung diselesaikan. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, untuk mengelola pemasaran sebuah produk pelaku UKM, pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui aplikasi Pusat Jajanan Khas Cilegon atau Pujasagon. Di aplikasi tersebut, pelaku UMKM bisa memasarkan produknya secara lebih luas lagi. Berikut laporan Rana Kabani dari Radio Pas FM Cilegon.
Untuk mengelola pemasaran sebuah produk, Pemkot Cilegon melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui aplikasi Pusat Jajanan Khas Cilegon atau Pujasagon. Pengembang kewirausahaan ahli muda pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon, Teti Hartati mengatakan, aplikasi Pujasagon merupakan marketplace seperti Tokopedia maupun Shopee dan lainnya yang dapat diakses secara luas. Untuk itu, Dinkop UKM Kota Cilegon berupaya dengan melakukan pelatihan kepada para pelaku UMKM di Kota Cilegon untuk mengelola produknya seperti gipang singkong, rabek, bolu kubuk, dan lainnya agar bisa dijual melalui aplikasi tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon, Didin S. Maulana, mengatakan seluruh OPD dan pegawai pemerintahan untuk berbelanja di aplikasi tersebut agar bisa memenuhi kebutuhan di marketplace Pujasagon sehingga aplikasi dan pelaku usaha di Kota Cilegon bisa berkembang. Saya, Rana Kabani, Pas FM Cilegon, menginformasikan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.